Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Dr. Muhammad Dali MM, meluncing penerapan SMK Pusat Keunggulan atau PK yang akan dijalankan SMK Negeri 6 Batam. Selain itu, Dali juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung SMK Pusat Keunggulan yang akan dibangun di SMK Negeri 6 Batam guna menunjang penerapan SMK Pusat Keunggulan ini. Hadir dalam acara tersebut sejumlah pelaku dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja atau IDUKA, serta tokoh masyarakat, sejumlah kepala sekolah, dan ketua komite SMK Negeri 6 Batam. Menurut Dr. Muhammad Dali MM bahwa penerapan SMK Pusat Keunggulan ini bagian dari program Merdeka Belajar episode ke-8 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yaitu revitalisasi SMK dan SMK Center of Excellence atau COE. Dikatakan Dr. Muhammad Dali bahwa landasan dari SMK Pusat Keunggulan ini adalah link and match untuk lebih mempertegas lagi dalam kemitraan dengan dunia industri atau IDUKA. Semua program yang kita lakukan di dunia pendidikan ini yang menjadi sasarannya adalah peserta didik. Ya. Harapan kita itu yang pertama, lulusan kita tentu memiliki keunggulan sesuai dengan nomenklatur yang disiapkan SMK Pusat Keunggulan. Semuanya menuju keunggulan untuk mengantarkan lulusan yang unggul. Nah, unggul itu sesuai dengan standar yang disiapkan di dunia pendidikan ini. Kan ada namanya standar isi, standar proses, standar kurikulum. Kemudian diselaraskan dengan kebutuhan dalam Kepri kan dalam ini dunia kerja. Ya, 2001 kan baru 10 sekolah ya, 3 swasta dan 7 negeri. Ada nggak ke depannya untuk target semua sekolah bisa SMK Keunggulan? Sudah mulai pengembangannya di luar Batam. Jadi ada juga di luar Batam hari ini 1, 2. Nanti harapan kita semuanya menjadi pusat keunggulan. Nah, keunggulan ini kan tidak terlepas dari persaingan. Maka teman-teman di masing-masing sekolah melakukan persaingan untuk memajukan sesuai dengan standar. Setelah sesuai dengan standar, maka akan menjadi potret keunggulan. Jadi kalau upaya-upaya itu tentu harus melakukan perbaikan ya. Ini SMK Pusat Keunggulan mungkin Pak ini kayak revitalisasi lebih diperdalam lagi image-nya Pak ya? Landasan dasarnya revitalisasi. Ya, landasan awalnya adalah konsep atau program link and match. Nah, link and match ini tentu yang pertama standar lulusan SMK di-matchkan dengan standar jabatan yang ada di industri. Di standar jabatan itu kalau menurut kita SKKNI kan, standar kompetensi keahlian nasional. Ini setelah dinyatakan selaras, maka bentuk tindak lanjutnya ada perjanjian kerja. Ada perjanjian kerjasama antara SMK dan industri. Nah, isi dalam kerjasama ini penyelarasan kurikulum salah satu. Jadi kurikulum ini selaras. Kemudian diaturlah secara bersama, apakah itu prakerin atau magang guru. Apapun bentuk tindak lanjut daripada MOU itu dilakukan secara bersama-sama. Ada tindak lanjutnya? Ada tindak lanjut. Oke, makasih banyak Pak. Sementara Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Batam, Deden Suryan MPD, menyebutkan, dengan dipercayakannya SMK Negeri 6 Batam menjadi SMK Pusat Keunggulan menjadikan tantangan tersendiri. Kendati sejauh ini pihaknya telah menjalankan link and match, namun dengan penerapan SMK Pusat Keunggulan ini, kata dia,
harus bekerja lebih keras lagi agar unsur link and match ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Tadi kan Kepala Dinas sangat excited ya melihat daripada perkembangan SMK 6 ini. Seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, jadi penunjukan SMK 6 sebagai SMK Pusat Keunggulan Ya. menjadi tantangan tersendiri bagi Tantangan kami. tersendiri, Walaupun secara teknis kami sudah memenuhi unsur link and match yang 8+I, namun kita harus terus bekerja keras Ya. agar kualitas maupun kuantitas dari unsur-unsur link and match itu dapat kita tingkatkan ke depan gitu. Jadi contoh misalkan untuk sinkronisasi kurikulum, kita sudah memiliki 4 dokumen sinkronisasi kurikulum dengan industri, dan ini kita coba tingkatkan lagi dengan industri-industri yang lain agar kita memiliki keragaman kompetensi yang ada di industri, dan itu menjadikan kita juga dapat memenuhi kebutuhan industri tersebut. Artinya kekurangan kita lebih disempurnakan lagi Pak. Iya betul. Jadi ada peningkatan kualitas dan ada peningkatan kuantitas. Selanjutnya dari unsur guru tamu yang tadinya hanya sekitar 30 jam dalam satu semester ditingkatkan menjadi 50 jam dalam satu semester. Itu beberapa hal yang terkait mengenai bagaimana kita memenuhi 8+I link and match yang telah ditetapkan oleh Direktorat SMK. Pak, apa sih keinginan yang real yang diharapkan oleh pihak perusahaan yang disampaikan ke Bapak selama ini? Ya, jadi harapan mereka adalah kita harus proaktif dengan mereka, ya, mengingat kondisi mereka tentunya tidak fokus pada pendidikan, sehingga dalam hal ini kita harus proaktif dan bagaimana mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan sekolah kepada industri. Pada dasarnya mereka siap untuk memberikan dukungan bantuan, namun diskusi-diskusi yang intensif, kemudian komunikasi yang efektif ini mutlak diperlukan agar kerjasama itu dapat dicapai dengan baik. Nah tadi kan ada pencanangan batu pertama Pak, gedung untuk PK. Di dalamnya apa aja sih nantinya? Baik. Gedung PK itu? Ya, jadi salah satu ciri pusat keunggulan adalah adanya sebuah workshop yang memiliki desain, kemudian juga dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi kita dalam hal ini bekerja sama dengan industri dan juga ada perguruan tinggi, Poltek mendampingi agar perjalanan SMK 6 Batam untuk mendirikan atau membangun workshop itu memenuhi unsur-unsur industri. Dan itu sudah kita siapkan Pak ya? Sudah kita siapkan, dan alhamdulillah draft desain mengenai rancangan workshop itu sudah di-ACC oleh mereka, dan insya Allah kita akan kawal mudah-mudahan sampai Desember tahun 2021 ini dapat dilaksanakan. Artinya Pak, kalau melihat konsepnya membawa dunia industri ke lingkungan sekolah Pak ya? Betul. Seperti Jadi, itu ya? Satu prinsip pendidikan kejuruan yang harus kita pahami adalah sebaiknya lingkungan anak belajar harus sama atau tidak menyerupai dengan di mana lingkungan mereka akan bekerja. Jadi itulah salah satu konsep yang harus kita terapkan di sekolah, di mana salah satunya workshopnya itu memang betul-betul seperti industri. Baik itu penerapan aturannya, pengelolaan bahan, alat dan sebagainya, itu harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan industri. Rencananya kapan Pak penerapannya? Tahun ajaran baru ini bisa Ya, diterapkan? jadi insya Allah mulai tahun ajaran baru ini kita sudah masuk dalam program SMK Pusat Keunggulan, dan bukan hanya fisik, tapi juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain seperti pengembangan budaya kerja, pembinaan karakter, dan juga ada manajemen yang berbasis industri di sekolah. Mungkin 2 tahun ke depan baru penyempurnaan Pak ya? Ya, dengan jadi SMK program PK ini dirancang memang 3 tahun, 3 tahun oleh Direktorat SMK, dan mudah-mudahan setiap tahunnya akan ada peningkatan ataupun juga bantuan-bantuan yang diberikan kepada sekolah. Dan 3 tahun adalah benar-benar penerapan PK sesuai ke aturannya. Jadi di akhir tahun ketiga itu sekolah itu memang benar-benar sudah memenuhi unsur-unsur yang tadi sudah ditetapkan. Oke, terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum. SMK 6 Negeri Batam itu sudah launching pada hari ini SMK Pusat Keunggulan sektor pemesinan dan konstruksi. Nah, jadi perlu kita garis bawahi sektor pemesinan dan konstruksi. Dalam hal ini kami mengunggulkan kompetensi kalian teknik pemesinan. Nah,
konsep yang kita akan kerjakan pada awal tahun ini, tahun pelajaran adalah kita akan meredesain gedung workshop teknik pemesinan. Nah, jadi workshop ini tentunya harus unggul, baik secara bentuk, secara ketersediaan layout, secara peralatan. Nah, ketika ini sudah unggul, maka kita akan mendesain pembelajaran yang unggul, tentunya pembelajaran yang mendekati kompetensi industri. Nah, kita akan ada kegiatan-kegiatan di situ, dan selanjutnya kita akan mengembangkan budaya karakter, sehingga tidak hanya pembelajarannya yang kuat, tetapi juga karakter yang kuat. Artinya penerapan 8 plus I itu Pak ya programnya. Betul, ini 8 plus I. Nah, jadi memang kita akan kerjakan. Nah, jadi sekarang ini kita akan fokus ke gedungnya dulu. Gedungnya oke, kemudian nanti kita akan lengkapi dengan perabotan atau peralatan yang mendukung. Nah, kemudian kita akan desain pembelajaran tentunya dengan 8 plus I tadi. Jadi gurunya harus siap. Itu Pak konsepnya diterapkan pada tahun ajar baru ini. Nah, jadi kita terapkan pada tahun ajaran baru ini, tetapi kita konsentrasinya ke gedung dulu. Nah, jadi kalau ikut anggaran, maka gedung ini akan selesai di Desember. Nah, kemudian artinya kita bisa proyeksikan persiapan untuk tahun ajaran baru yang semester genap ya. Akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena gedung sudah jadi, peralatan sudah datang, guru-guru sudah disiapkan, sudah dimagangkan, kemudian program pembelajaran itu sudah di set bersama industri, sehingga pada tahun ajaran baru ke depan itu kita benar-benar siap dari awal itu kelas 10 itu sudah unggul. Nah, apa aja sih Pak yang ada di gedung nanti setelah kita bangun? Nah, jadi gedung nanti itu kita punya ada lab metrologi, ada ruang CNC, ada area kerja bangku, ada area mesin press, ada area mesin bubut. Nah, kemudian ada yang khusus juga kita buat semacam lab atau ruang komputer untuk CADD. Nah, karena kita tahu sekarang ini mesin CNC juga harus digambarkan, kemudian ada programnya. Nah, jadi ini kita akan padukan dalam satu workshop di mana anak-anak itu semuanya sudah ada di situ. Nah, sehingga mereka begitu masuk ke kita, luarnya unggul. Nah, seperti itu. Artinya ini benar-benar kita konsep lebih lebih bermutu ya sekolah itu. Lebih bermutu, lebih unggul. Nah, tentunya kita tidak berjalan sendiri karena kita akan didampingi oleh perguruan tinggi dan juga didampingi oleh industri mitra.